Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran PPKN. Tentunya kalian kemarin sudah liburan cukup panjang. 2 minggu kalian liburan, kali ini kita mulai pembelajaran lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Indra pengen mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kalian yang merayakan. Semoga kalian selalu diberkati oleh Tuhan dan damai Natal selalu beserta kita. Gimana kabarnya kalian pada hari ini? Tentunya kalian pasti senang bisa memulai pembelajaran di semester 2 ini. Pak Indra di sini mengucapkan sehat-sehat untuk kalian, tidak ada yang sakit dan terhindar dari pandemi virus COVID-19. Ya, tentunya kalian tidak bisa pergi jauh-jauh, kalian mesti di rumah saja karena dianjurkan oleh pemerintah kalian tidak usah berpergian dan patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Di sini kita masuk di semester 2. Ya, udah siap-siap nih buat kenaikan kelas. Kita mulai ya. Oh ya, tentunya Pak Indra pengen kalian di semester 2 ini semakin giat belajar, memperbaiki nilai kalian di semester 1. Hari ini kita mulai pembahasan di bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Indra pengen memulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Ambil sikap yang terbaik untuk berdoa, ciptakan suasana keheningan, tidak ada kebisingan. Kita awali hari ini dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya di kelas 1 kalian sudah membahas keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita pelajari lebih mendalam di kelas 3 ini atau kelas 9, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia yang dikemas dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya kita kenal dulu kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah sikap spiritual, itu ada di rapot. Kalian pasti tahu nilainya ya. 2. Sikap sosial. 3. Nilai pengetahuan. 4. Kompetensi keterampilan. Oke, kita lanjut ya. Kalian sudah mengenal kompetensi dasar. Ini yang dicakup dari kompetensi inti tadi. Ada 4. Pak Indra lanjut. Indikator. Pak Indra akan mengambil 4 indikator yang Pak Indra ambil dalam pembahasan bab 4 ini. Bab 4 ini kalian akan Pak Indra terangkan untuk memahami makna persatuan dalam kebangsaan, menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman, menganalisis permasalahan yang muncul di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kita lanjut, indikator sudah. Oke. Nah, materi pembelajaran Pak Indra ambil 4 pertemuan. Pertemuan pertama sesuai dengan indikator, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Ya enggak? Makna persatuan dalam kebangsaan. Kedua tadi prinsip. Ini kalian pahami dan kalian pelajari di bab ini. Pak Indra lanjut. Oke. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, kalian bisa lihat di gambar PowerPoint yang Pak Indra sajikan. Setiap orang itu bergandengan. Tanda bergandengan itu mencerminkan dari sikap persatuan. Dilihat dari semua golongan,
pemuka agama, pejabat, masyarakat, tokoh masyarakat bersatu padu bergandengan, yaitu keberagamannya menciptakan suatu persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita pada bab ini akan mempelajari dari bentuk keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus mengenal yang namanya makna persatuan dalam kebangsaan. Kita, masyarakat Indonesia, tentu tidak hanya terdiri dari satu suku, satu pulau, satu budaya, tapi beragam, yaitu budaya, adat, agama, dan golongan. Kita mulai di bab ini adalah makna persatuan. Tapi sebelum kita memahami makna persatuan, Pak Hendra akan memunculkan sedikit pengertian. Tentunya kalian sudah ya mempelajari ini di SD atau di kelas 1, di kelas 7. Indonesia adalah negara yang memiliki sekitar 17.000 pulau. Bayangin, Indonesia salah satu negara yang disebut negara kepulauan karena memiliki 17.000 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.000 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Banyak ya. Nah, dalam negara kepulauan itu sendiri mesti banyak terjadi keberagaman, munculnya suku-suku, budaya, adat istiadat, serta agama yang berbeda-beda. Tapi di Indonesia itu mayoritas beragama Muslim. Selain Muslim ada nggak Pak? Yaitu agama Protestan. Agama Buddha, Hindu masih ada di Indonesia. Di Indonesia diakui 6 agama yang merupakan negara dengan dasar yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini menjadi negara yang bebas untuk setiap warga negaranya memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya enggak? Itu untuk agama. Kalau suku nenek moyang kita itu berbeda-beda di setiap daerah, mempunyai budayanya sendiri-sendiri. Budaya Sumatera dengan budaya Jawa tentunya berbeda karena nenek moyang kita sudah berbeda. Karena apa pengaruhnya perbedaan itu? Dari segi kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Jadi tidak bisa disatukan dalam satu budaya. Tapi bisa diseragamkan dalam bentuk keberagaman agar tercipta persatuan. Oke, lanjut. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan sendiri kita menggambarkan ya, makna persatuan bagi kalian, makna persatuan yang secara umum itu apa? Di kelas contoh makna persatuan yang umum, kalian menjumpai enggak bentuk dari teman kalian yang berbeda suku dengan kalian? Ada kan? Mestinya ada lah di sekolah. Ya, contoh bentuk suku yang Pak Indra lihat di sini. Tentunya di sekolah kalian atau di sekolah kita tentu ada yang berbeda suku, dari suku Sunda, entah itu suku Jawa, pasti ada. Nah, dilihat dari gambar ini coba. Nah, oke, jadi sebentar. Dilihat dari gambar ini, mereka tidak melakukan bentuk istilahnya konflik, tapi mereka bisa bersatu. Bersatunya melalui apa? Melalui bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari gambar ini, coba lihat. Mereka memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan budaya. Contoh, suku dari Papua, suku Asmat, ya kan? Dari Papua dia memainkan angklung. Itu bentuk dari keberagaman yang mempunyai toleransi. Kita di kelas jika ada teman yang berbeda suku dengan kita atau di masyarakat,
kita tidak mempunyai toleransi, maka kita tidak bisa membentuk rasa persatuan. Tapi kalau kita bisa mempunyai toleransi, rasa persatuan itu pasti ada. Seperti dalam pengertian ini. Ya, tumbuh dan terbentuk dari nilai-nilai budaya. Jika kamu mampu mengembangkan budaya dari daerahmu, ketika kamu melihat kebudayaan luar, tentu kamu bisa menjadikan perpaduan budaya sehingga terbentuk rasa toleransi dan terciptalah keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Poin pentingnya ketika kamu mempunyai budayamu dari daerahmu sendiri, kamu ketemu dengan suku lain, kamu coba mencampurkan budayamu, istilahnya mengenal budaya orang lain sehingga tercipta rasa persatuan. Bukan hanya budayamu sendiri yang kamu kembangkan, tapi kamu juga harus mempunyai rasa toleransi. Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar ini kalian lihat keberagaman apa yang menonjol dalam gambar ini. Ya, dalam gambar ini kalian bisa mengetahui bahwa kerukunan antar umat beragama itu ada. Ada nggak kalau di Indonesia? Tentunya ada. Kerukunan umat beragama ditandai oleh apa, Pak? Kita mempunyai rasa toleransi terhadap agama lain ketika kita melihat teman kita yang berbeda dengan kita. Contoh, saya beragama Katolik, teman saya beragama Muslim. Rasa persatuan yang harus didengungkan itu apa? Yang harus kita lakukan itu apa? Apabila teman kalian merayakan hari raya, kita datang ke rumahnya atau mengucapkan rasa syukur atau memberikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri, itu sudah menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Di sini diterangkan kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya kita. Nah, ini kita bisa maknailah budaya kita itu dibanggakan oleh masyarakat asing. Masyarakat asing banyak mempelajarinya. Kita sendiri malah melupakan. Nah, poin kita sendiri harus bisa melestarikan supaya kebudayaan kita tetap ada dalam bentuk kita sebagai generasi muda mempelajari sedikit demi sedikit budaya kita, tidak meninggalkan budaya kita. Contoh budaya kita yang paling mendalam itu apa? Gotong royong. Gotong royong itu budaya yang harus kita kembangkan agar tercipta rasa persatuan dalam negara kita, seperti hanya kita menghormati keberagaman agama. Lanjut. Pak Indra tadi sudah menyinggung sedikit tentang budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu sendiri kita bisa lihat di gambar ini, di gambar slide ini. Oke, kalian lihat. Itu adalah budaya gotong royong yang dilakukan di masyarakat pedesaan. Ketika masyarakat pedesaan itu membuat rumah atau mendirikan rumah, pasti masyarakatnya bersatu padu untuk membantu, baik itu dari saudara ataupun tetangga desa. Ya kan? Gunanya untuk apa? Membina rasa persatuan. Itulah makna dari persatuan aslinya. Makna dari persatuan itu sendiri, jika kita lakukan atau jika kita pahami, itu menimbulkan bentuk keberagaman yang bisa menjadi satu kesatuan. Contoh, dari masyarakat kita lah, lihat, antara yang muda dan yang tua itu tidak ada rasa perbedaan, semua sama, bahu-membahu, tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Kamu orang muda, kamu orang tua, tidak dikotak-kotakan berdasarkan usia. Karena apa? Yang disebut rasa persatuan itu sendiri itu menanamkan
rasa kebersamaan yang tidak membeda-bedakan status sosial, golongan, suku, agama, dan ras. Kita lihat sendiri pada gambar ini. Di gambar ini banyak dari masyarakat yang membersihkan sampah. Itu bahu-membahu ya, demi terciptanya kebersihan lingkungan. Contoh ini juga kita lihat seorang tentara memberikan pelayanan untuk suku di pedalaman Papua, ya kan? Nah, kalian tentunya sudah memaknai dari arti-arti gambar di bawah ini, ya kan? Nah, kalian coba jawab pertanyaan yang Pak Indra berikan. Gimana sih caranya kalian untuk membina rasa persatuan? Entah itu di masyarakat dan di lingkungan sekolah. Tapi di sini Pak Indra ambil di lingkungan sekolah. Sebutkan hal yang belum kalian lakukan dalam membina persatuan dan kesatuan. Tentunya kalian pasti ada ya salah satu sikap yang belum kalian lakukan untuk membina rasa persatuan, entah itu di sekolah ataupun di masyarakat. Tapi kalian hari ini sebutkan rasa persatuan untuk di lingkungan sekolah. Bagaimana caramu membina persatuan di lingkungan sekolah? Ya, baik. Oke. Bisa kalian catat, bisa kalian jawab di selembar kertas, lalu kalian kirim ke Google Classroom kalian. Oke. Kesimpulan pada pertemuan pertama. Kesimpulan pada pertemuan pertama ini, kalian tadi sudah sekilas Pak Indra beri gambaran bahwa makna persatuan itu adalah makna yang ada dalam diri kita yang mampu untuk menghormati atau memberikan toleransi kepada masyarakat yang berbeda budaya, suku, agama, ras yang berbeda dengan kita. Nah, dalam mewujudkan rasa persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya orang lain. Pada gambar kali ini, Pak Hendra coba memberikan salah satu kebudayaan masyarakat Bali. Masyarakat Bali ini yaitu melakukan upacara ngaben, ya kan? Coba kalian lihat dan kalian amati. Nah, selesai. Oke, selamat ketemu lagi dengan Pak Indra. Hari ini kita lanjut ke pertemuan kedua. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, budaya kita memang beragam. Tidak sama dengan setiap daerah yang ada di negara kita. Nah, di dalam mentoleransi keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus mempunyai 5 prinsip supaya terciptanya keberagaman di dalam negara kita. 5 prinsip itu adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu kita mampu menerapkan rasa toleransi terhadap keberagaman. Rasa nasionalisme adalah prinsip yang kedua, wujud cintamu terhadap negara kita. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, kamu mampu mempunyai sikap yang tanggung jawab terhadap budaya, suku, agama, dan apa yang ada di dalam daerahmu untuk kamu kembangkan sehingga budayamu tetap lestari. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri kita dibentuk untuk berpandangan bahwa negara ini adalah negara yang majemuk,
ya kan? Berideologi politik juga harus menerapkan ideologi Pancasila. Yang kelima, prinsip persatuan. Prinsip persatuan itu sendiri adalah prinsip di mana kita mampu tidak membeda-bedakan golongan, agama, ras, dan suku, meninggalkan budaya kita, dan berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Lanjut. Nah, kita memaknai dulu apa itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam gambar ini kita mengenal 6 agama. Ini adalah salah satu pemuka agama yang ada di 6 agama yang diakui di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika sendiri mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, adat istiadat, atau kebiasaan. Nah, sesimpel itu kita juga harus menerapkan apa itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika di dalam lingkungan masyarakat. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita terapkan adalah kita mampu menghormati keberagaman yang ada di masyarakat. Contoh dalam keberagaman agama. Keberagaman agama itu sendiri di Indonesia berbeda-beda. Mayoritas memang di agama Indonesia adalah Muslim, tapi di setiap daerah tentunya tidak semua Muslim, berbeda-beda. Nah, kita yang mayoritas harus bisa menghormati yang minoritas, mampu mengayomi minoritas itu sendiri supaya tercipta rasa persatuan di dalam lingkungan masyarakat. Itu yang dinamakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Menghormati apa yang berbeda dengan kita. Kalau kita menemukan seseorang yang berbeda suku dengan kita, apa yang kita lakukan? Orang yang berbeda suku dengan kita harus menggandeng atau mengayomi supaya bisa bersatu padu. Contoh, di lingkungan masyarakat ada orang yang merantau. Orang yang merantau itu berasal dari orang Maluku. Maluku mayoritas agamanya adalah Protestan. Dia datang ke Kudus yang mayoritas Muslim. Apakah kita mengusirnya karena mayoritas di Kudus itu Muslim? Tentu tidak. Kita terima dan kita hormati. Apabila salah satu dari kita merayakan hari raya Natal atau hari raya Idul Fitri, kita memberikan ucapan, kita memberikan selamat. Itu wujud dari toleransi lah dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme itu sendiri harus dimiliki setiap rakyat atau warga negara. Kalau kita sebagai rakyat tidak memiliki prinsip nasionalisme, kita mau jadi apa untuk membanggakan negara kita? Contoh, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri itu adalah rasa prinsip nasionalisme yang harus kita punya. Kalau kita bangga dengan produk lokal, apa yang ada di dalam negara kita bisa berkembang seperti produk-produk luar negeri. Nah, wujud kecintaan kita sendiri tidak hanya dari produk lokal. Kita sebagai warga negara juga harus membela negara kita, ya kan? Bela negara itu merupakan kewajiban dari warga negara itu sendiri. Nah, itu prinsip nasionalisme, bentuk pengabdian terhadap negara. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, benar, demokrasi di Indonesia sendiri itu demokrasi yang liberal. Liberal itu menitik beratkan kebebasan pada individu atau yang kita kenal seperti di negara kita melakukan pemilihan secara langsung atau pemilu yang dipilih oleh rakyat, ya kan? Nah, demokrasi liberal itu berpacu pada demokrasi Pancasila.
demokrasi Pancasila yang sesuai dengan konsep ideologi Pancasila, ya kan? Demokrasi Pancasila itu ada demokrasi yang dianut oleh negara kita, tapi kebebasan warga negaranya secara liberal, ya kan? Titik beratnya dia membebaskan pada individu, ya kan, untuk mengembangkan pendapat. Nah, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap manusia itu harus mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai rasa kemanusiaan. Jika kita melihat orang yang lemah atau orang yang susah, tanggung jawab kita adalah untuk merawat, ya kan? Seperti itu. Terus tanggung jawab kita adalah ketika kita mengucapkan yang namanya pendapat kita harus kita lakukan. Tidak kita mengemukakan pendapat tapi pendapat kita tidak kita lakukan, ya kan? Demo secara teratur, tidak melakukan tindakan anarki, seperti itu prinsip kebebasan bertanggung jawab. Prinsip wawasan Nusantara, pengertian secara umum. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, ya kan? Ideologi adalah suatu ide atau gagasan atau sebuah dasar yang fundamental yang ada di dalam sebuah negara. Kalau kita mempunyai sebuah dasar, prinsip dari wawasan Nusantara itu turun ke rakyat atau warga negara, sehingga warga negara mempunyai patokan atau pegangan dari sebuah ideologi. Nah, kalau kita sudah mempunyai dasar, nah setiap dasar itu kita terapkan walaupun kita berbeda-beda suku, tapi semua wajib menerapkan, baik itu dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Ya, seperti itu. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi atau yang dikenal dengan prinsip persatuan. Ya, kita sebagai warga negara itu harus mempunyai semangat persatuan, sikap persatuan yang harus kita jaga. Kalau kita mempunyai sikap persatuan, keberagaman itu pasti akan berjalan dengan baik. Kalau kita sedikit-sedikit tidak bisa menerima keberagaman, yang terjadi konflik di mana-mana. Banyaknya tindakan anarki, ya kan? Banyak sekali di Indonesia terjadi perpecahan karena konflik agama dan suku. Nah, dengan semangat persatuan kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sehingga cita-cita bangsa Indonesia di era reformasi ini dapat berjalan dengan baik. Ya enggak? Kita harus mampu menuju masyarakat yang modern, masyarakat yang bisa melakukan pembangunan, baik itu di dalam diri kita atau di dalam pemerintahan. Ya, seperti itu. Kebudayaan, agama, serta ras itu merupakan kekayaan, tapi juga bisa merupakan sebuah tantangan. Banyak terjadi perpecahan suku yang ada di masyarakat Indonesia. Namun kita bisa mencegah konflik itu jika kita mampu menjadi sebuah warga negara yang mempunyai sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah wujud nyata dari rasa persatuan, ya kan? Senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman. Kita tidak boleh mempunyai rasa fanatisme terhadap kebudayaan kita dan kita menolak budaya lain. Itu merupakan sebuah ancaman, ya kan? Lanjut. Nah, di sini soal tugas mandiri yang kita pelajari hari ini, identifikasilah faktor-faktor yang membedakan dan mempersatukan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu dengan melengkapi tabel berikut. Ya kan? Faktor perbedaan dan faktor pemersatu. Ya kan? Faktor perbedaan yang ada di masyarakat itu apa? Satu, status sosial. Ya kan?
Faktor pemersatunya apa? Budaya gotong royong, kerja bakti. Seperti itu contohnya. Lanjut. Kesimpulan pertemuan kedua. Nah, kita kan membahas yang tadi prinsip kebinekaan, prinsip wawasan Nusantara. Ada 5 prinsip tadi ya. Nah, kesimpulan yang kita dapat dalam pertemuan kedua ini, setiap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Kita bolak-baliknya sendiri itu jangan sampai mempunyai sikap fanatisme, menganggap apa yang ada di dalam diri kita itu selalu benar, sehingga kita tidak bisa menerima suku lain. Itu namanya sikap fanatisme. Kita harus buang-buang jauh sikap seperti itu. Kita menjadi manusia yang mampu menerima kekurangan orang lain dan melengkapi apa yang ada di dalam diri kita. Kita mampu menerima orang lain, membentuk satu rasa kesatuan yang utuh, tidak membeda-bedakan budaya orang lain. Di pertemuan ketiga ini kita membahas permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, banyak sekali keberagaman yang terjadi konflik di daerah-daerah pedesaan. Konflik antar suku, perang saudara, itu sering timbul di daerah-daerah Indonesia. Ini kita akan membahas permasalahannya. Bangsa Indonesia sendiri memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sistem parental, patrilineal, matrilineal. Nah, secara spesifik, dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman itu belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi menjadi sebuah pemicu terjadinya perselisihan. Keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, ya kan, agama, budaya, dan golongan. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terjadinya konflik dalam masyarakat. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia pasti 4. Yang sering terjadi di Indonesia sendiri adalah konflik antar umat beragama. Banyaknya sekali yang menyinggung tentang agama sehingga api itu gampang menyala terhadap konflik antar umat beragama. Di sisi lain, antar suku zaman dahulu banyak terjadi konflik-konflik antar suku. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, tidak adanya persamaan dengan antar kelompok melakukan sesuatu dan sebagainya. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan, ya kan? Norma di dalam lingkungan masyarakat itu tidak diterapkan dengan baik. Kaidah-kaidah fundamentalnya untuk mempunyai sikap kesopanan, kesusilaan atau kejujuran itu tidak ada karena terkikis oleh perkembangan zaman. Norma itu penting dalam kehidupan masyarakat untuk mencegah konflik yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu. Sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas atau lemah, tebang pilihlah banyak terjadi di Indonesia. Tapi hukum itu harus bisa ditegakkan supaya hukum itu dapat berjalan dan berlaku adil untuk warga negara. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Banyak terjadi sanksi-sanksi yang dilanggar oleh kita atau pelanggaran. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat, ya kan? Dampak negatifnya perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban. Oke, kesimpulan dari pertemuan ketiga ini, konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Konflik yang terjadi di masyarakat itu sendiri tercipta karena sikap kita
sikap kita yang tidak mematuhi norma, sikap kita yang mendewakan bangsa atau suku kita lebih dari daerah lain, atau dari diri kita yang tidak mampu mematuhi aturan dengan baik. Nah, dalam pertemuan terakhir ini, di pertemuan keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, ada dua cara. Ini poin penting yang Pak Indra harus sampaikan. Cara preventif, mengembangkan sikap toleransi kerjasama. Nah, bolak-baliknya menghormati keberagaman itu adalah rasa toleransi dan latihan untuk menjadi pribadi yang mampu menghormati budaya orang lain atau menghormati keberagaman antar pemeluk agama. Terus di dalam lingkungan sendiri melakukan latihan kebersamaan. Kebersamaan tidak hanya terjadi di golongannya sendiri-sendiri, tapi semua dirangkul, tidak hanya golongan kita sendiri. Ya kan? Cara represif, upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa dan sebagainya. Nah, ini yang harus bersifat tegas. Cara represif ini, kita banyak sekali membuli orang-orang yang berbeda suku dengan kita. Orang itu dikatakan orang hitam, orang itu dikatakan orang Jawa, orang itu dikatakan orang putih. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Semua sama. Semua bertindak sesuai dengan apa yang harus dimiliki oleh budayanya. Jadi kita harus menghormati. Kalau orang itu mempunyai budaya seperti itu, ya kita harus menghormati. Jangan kita mengolok-olok budaya orang lain yang berbeda dengan kita. Kasus terjadi, ada beberapa orang yang menghina suku lain, dan itu harus ditindak tegas. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai. Bolak-baliknya mesti saling menghargai dan toleransi, menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Bolehkah kamu membanggakan suku bangsa lain? Tidak boleh. Nah, soal refleksi pada akhir bab 4 adalah sebutkan contoh. Ini kalian bisa catat, ya kan? Catat dengan baik. Dalam kesimpulan pertemuan keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara, menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Misal, dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu kalian lakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap yang menerima keanekaragaman budaya. Nah, di akhir bab 4 ini kita sudah membahas tentang keberagaman suku, budaya kita yang sangat banyak di Indonesia. Pak Indra akan melakukan soal refleksi. Setiap kelompok memberikan manfaat dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan berkaitan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Manfaat mempelajari bab 4 ini itu apa? Manfaat yang diperoleh dari mempelajari harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Apa sih yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah kalian lakukan? Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Nah, tadi kan membahas keberagaman, harmoni apa yang pas untuk mempelajari dari keberagaman. Apa manfaat yang kamu dapat? Intinya seperti itu. Apa manfaat yang kamu dapat? Apa sikap yang kamu peroleh dari proses pembelajaran? Apa sikap yang perlu dilakukan untuk selanjutnya? Oke, setelah kita mempelajari sedikit teori, kita langsung saja ke soal latihan. Soal latihan ini terdiri dari 5 soal. 5 soal ini berisi soal pilihan ganda ya. Kita mulai soal latihan. Nah, kita mulai di nomor 1.
Apa saja dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia? Dampak positif dari keberagaman, ayo. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Jawaban benar. Bagus, pinter-pinter. Kita mulai ke soal nomor 5. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus selalu menjatuhkan keyakinan orang lain, tentu tidak. Bertahan dengan pendapatnya masing-masing, tidak boleh. Toleransi terhadap keanekaragaman, jawaban benar. Kita ke soal nomor 4. Berikut ini manakah perilaku yang menunjukkan toleransi terhadap keberagaman agama? Menghormati agama yang diyakini orang lain, bisa melaksanakan kita ke soal nomor 4 lagi. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, bisa memaksakan keyakinan agama yang dianut. Ya, kita ke soal nomor 4 tadi. Memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Ya, benar. Dalam soal ini perilaku yang tidak menunjukkan, berarti jawabannya C. Ya, benar. Sip. Kita kembali ke menu soal. Tersisa 2 pilihan. Kita mulai ke nomor 2. Apa upaya menyelesaikan konflik di masyarakat? Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Bisa diam-diam saja tidak kenal. Kita kembali. Diam-diam saja karena tidak kenal, tidak boleh. Mencemooh orang yang tidak satu suku, diam saja ketika ada orang yang bertengkar, tidak. Berarti jawabannya A. Oke, bagus. Soal yang terakhir nomor 5. Nomor 3, nomor 3 ya Pak Indra, ulangi ya. Soal nomor 3, ayo. Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia adalah faktor penyebab dari keberagaman. Pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun? Tentu saja tidak. Kondisi negara yang pernah mengalami krisis ekonomi? Tentu saja tidak. Kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi? Tentu saja tidak. Jawaban yang tepat adalah kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Jawabannya D. Oke. Soalnya itu sedikit contoh soal yang Pak Indra buat untuk kalian bisa memahami setelah penjelasan yang Pak Indra lakukan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menghubungi Pak Indra sertakan WA, dan yang Pak Indra harap di akhir pembelajaran kalian mampu memahami dan kalian mau membaca buku paket PPKN kelas 9. Di situ lengkap. Yang Pak Indra ambil di sini adalah materi inti. Nanti Pak Indra kasih PowerPoint untuk kalian bisa pelajari dan kalian bisa catat poin-poin yang penting. Ya. Pembelajaran hari ini Pak Indra mengucapkan terima kasih. Ya, sehat-sehat untuk kalian di rumah. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kelulusan kalian besok. Terima kasih, berkah dalam.